Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik Bapak Ibu yang saya muliakan, saya ingin mengulang kajian kita atau melanjutkan kajian kita berkenaan dengan sholat tersebut. Sebab saya ingin sekali menyebutkan kembali kepada Bapak Ibu semua bahwa kalau seandainya Bapak Ibu zakatnya sempurna, zakat setiap tahun dikeluarkan, zakat mal dikeluarkan, lalu puasanya sempurna, Ramadan 30 Ramadan puasa, Senin Kamis puasa, bahkan naik haji dan umrah setiap tahun naik haji. Tetapi kalau sholatnya itu tidak sempurna, maka nanti ketika di akhirat, ketika sholatnya tidak sempurna, maka puasanya menjadi tidak sempurna, zakatnya menjadi tidak sempurna, dan ibadah hajinya pun menjadi tidak sempurna atau tidak terpandang oleh Allah disebabkan karena sholatnya yang tidak sempurna. Maka itu Bapak Ibu, sholat ini sebenar-benarnya sangat penting. Maka itu Nabi mengatakan bahwa sholat ini adalah tiangnya agama. Ibaratkanlah kalau orang mau membuat rumah, kebetulan mungkin di antara kita ini ada orang yang ahli dalam membuat rumah, misalnya dia pemborong atau segala macamnya. Lalu ketika dia beritahu kepada anak buahnya, tong kata dia, apa bos katanya, tolong bikin rumah kata dia, itu sudah aku siapkan kata dia atapnya. Maka anak buahnya akan bilang, ini bos ini lagi nyabu ya kata dia, suruh bikin rumah kok bikin atapnya dulu kata dia. Padahal mestinya harus dasar dulu, tiang dulu, baru bisa bikin atap. Maka itu ketika sholat itu disebut sebagai tiang agama, bermakna ketika ada tiang itu barulah bisa terbangun yang lainnya. Maka dia pondasi paling penting dalam rumah tersebut. Maka sholat itu juga sama Bapak Ibu, dia merupakan pondasi penting. Ketika sholat kita itu sempurna, beriring antara jalan syariat dengan jalan hakikat, zakat kita yang tak sempurna menjadi sempurna, puasa kita yang tak sempurna itu menjadi sempurna. Bahkan haji kita mungkin yang tidak sempurna, mungkin haji kita itu belum sempurna, kita bacaannya belum sempurna juga, kemarin mungkin melempar jumrahnya, tawafnya, sa'inya. Maka karena sholat kita yang sempurna, sehingga haji kita itu dipandang sempurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu sholat ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Maka itu sholat ini mesti harus kita pelajari beriring antara jalan syariat dengan hakikat. Karena apa? Karena kesempurnaan ibadah itu ketika dilaksanakan beriring kedua-dua jalan tersebut. Maka itu saya sering menggambarkan kepada Bapak Ibu, gelas ini kalau tak ada air maka akan kosong. Air tak ada gelas tumpah. Syariat tidak berhakikat maka akan kosong. Kosong dalam pandangan Tuhan, tidak sempurna kita mengerjakannya. Tapi kalau hakikat saja tidak bersyariat maka sesat. Maka itu baru sempurna ketika air dengan gelas itu beriringan, baru bisa diminum oleh peminum tersebut. Atau ketika ibadah itu beriringan antara syariat dengan hakikat, maka barulah sempurna ibadah kita tersebut. Baik Bapak Ibu, saya ingin melanjutkan kajian berkenaan dengan sholat kemarin. Dan insya Allah nanti mudah-mudahan kalau seandainya sholat ini bisa selesai, nanti saya akan gambarkan kepada Bapak Ibu rukun 13 tersebut. Jadi mulai nanti berdiri qiyam, sudah itu niat, takbiratul ihram, sudah itu i'tidal, rukuk, sujud, sudah itu sampai salam, nanti akan saya buatkan tabelnya. Ini jalan syariatnya, yang sebelah jalan hakikatnya. Yang syariat wajib diikuti, yang hakikat pun wajib diikuti. Sebab kenapa? Kalau kita mau hanya sekedar syariatnya saja, maka Allah sudah katakan melalui hadis Nabi, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin innama yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah itu melihat kepada kalbumu, yang di dalam, hakikat. Nah, tetapi untuk kesempurnaan agar kita tidak dipandang sesat oleh banyak mata manusia, maka ilmu zahir atau syariat itu juga mesti harus sempurna, karena itu yang diajarkan Rasulullah.
Jadi syariatnya yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kita laksanakan dengan sempurna, yang hakikatnya juga kita laksanakan sempurna, maka baru ibadah itu sempurna. Contoh misalnya Bapak Ibu, contoh gampangnya sebenarnya, kalau misalnya orang mau sholat itu ambil syariat saja. Oh, saya tak pernah mendengar kajian tentang hakikat ini, saya mau ambil syariatnya saja. Syariat itu di rukun 13 mulai dari misalnya berdiri qiyam, berdiri sampai nanti salam Bapak Ibu. Kalau nanti misalnya nanti dia mau ambil syariatnya saja mulai dari berdiri sampai salam, kalau misal ambil takbir Allahu Akbar, sempurna dia mengambil takbirnya. Baca surah Al-Fatihahnya pun sempurna, Bismillahirrahmanirrahim, sampai habis. Salam Assalamualaikum warahmatullah, salam yang ke kanan itu wajib hukumnya karena masuk dalam rukun 13. Salam itu yang kanan itu yang wajib, salam ke kiri itu sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi, sempurna kita dalam pandangan manusia. Tapi siapa yang tahu di dalam hatinya tadi? Jangan-jangan baru ngangkat takbir Allahu Akbar, hari dah hujan nih kata dia, kayak mana mau balik ke rumah nih, sekarang udah berada di masjid, artinya hujan lebat pula kata dia. Padahal tadi takbir ngikut imam juga. Baru ngangkat tangan Allahu Akbar, aduh susu anak belum terbeli, uang sekolah anak belum terbayar, maka saat itu sholat Bapak Ibu tidak sempurna. Bukan saya yang menyebutkannya, Bapak Ibu sendiri akan merasakan bahwa sholat itu tidak sempurna ketika hati kita ini melenceng daripada Allah. Maka zahir kita, jadi yang zahir ini khusus yang rukun 13 ini sempurna, yang batin kita itu juga, yang batin ini juga wajib sempurna. Yang wajib ini ketika hati kita itu betul-betul tersambung kepada Allah. Jadi yang zahirnya kita buat mulai dari berdiri qiyam sampai salam, tetapi yang batinnya ini yaitu hati kita ini tersambung kepada Allah itu juga mesti harus dibuat. Jangan sampai hati kita ini lari. Kalau hati kita lari selain daripada Allah, maka saat itu saat kita itu tidak sempurna. Kenapa? Karena yang batinnya ini hilang, lepas. Yang hakikatnya ini tidak sempurna, dia cacat dia. Yang zahirnya oke, tapi yang batinnya ini hilang, tidak tersambung dengan Allah, maka sholat kita itu tidak sempurna. Maka itu Allah katakan dalam Al-Quran, dalam hadis tersebut, melalui hadis Rasulullah tersebut, Allah itu hanya memandang zahir batinmu atau hakikat tersebut. Walakin innama yanzuru ila kulubikum. Kulubikum itu kalbu, hati kita yang tersembunyi, yang di dalam. Yang di dalam itu yaitu batin kita tersebut. Walakin innama yanzuru ila kulubikum. Allah itu hanya memandang yaitu kulubikum, hatimu tersebut. Atau Allah itu memandang kalbumu tersebut atau yang di dalam dirimu tersebut. Wa a'malikum, yaitu amal perbuatan yang merupakan pancaran dari kalbu atau pancaran daripada ruh kita tersebut. Nah, yang zahir ini dia mengikut saja Bapak Ibu. Jadi yang zahir ini kita ikut sesuai dengan yang fikihnya. Tapi yang kalbu itu, yang batin ini jangan sampai terlepas. Jangan sampai hati kita itu terlepas, terputus kepada Allah atau tidak tersambung sehingga cacatlah batin tersebut atau cacatlah hakikat. Kalau cacat hakikat, zahir oke, cacat hakikat, maka sholatnya tidak sempurna. Hakikatnya oke, tetapi zahirnya yang rukun 13 tertinggal juga tidak sempurna. Kapan baru sempurna? Rukun 13-nya oke, lalu kalbunya itu tersambung dengan Allah, baru sholatnya itu mi'raj, yaitu sampai bertemu atau bertemu dengan zat yang wajib kita sembah tersebut. Kalau rukun 13-nya hebat, mulai dari berdiri sampai salam itu hebat, bacaan Al-Fatihahnya hebat, tapi kalbunya ini tidak tersambung dengan Allah, maka sholat kita itu tidak sempurna. Tidak sempurna dalam bahasa standar kita Bapak Ibu. Tapi kalau bahasa ekstrimnya, tidak dipandang oleh Allah. Maka itu wajib yang hakikat ini kita selesaikan. Baik Bapak Ibu, saya ingin melanjutkan berkenaan dengan kajian kita di 7 perkara dari hukum kalbi yang minggu kemarin. Insya Allah hari ini ingin kita selesaikan seluruhnya Bapak Ibu di 7 hukum kalbi tersebut, agar nanti kita bisa pindah ke rukun 13 itu, kita bandingkan yang syariat dengan yang hakikat,
lalu nanti kita amalkan dalam hidup. Ketika kita sholat kita amalkan. Dan mudah-mudahan 2 kali atau 3 kali pertemuan lagi kita sudah bisa masuk ke puasa Bapak Ibu. Puasa yang beriringan antara jalan syariat dengan jalan hakikat. Sebab puasa ini juga penting kita kaji. Sebab apa? Sudah berapa lama kita puasa Bapak Ibu? Kalau umur Bapak Ibu 40 tahun hari ini, buang masa balik 15 tahun, berarti 25 tahun. 25 tahun sudah bertemu dengan bulan Ramadan, 1 bulan 30 hari, 30 kali 25 sama dengan 750. Berarti Bapak Ibu sudah puasa 750 hari. Kalau hanya puasa Ramadan, kalau tambah puasa Senin Kamis, tambah lagi puasa Nazar, tambah lagi puasa Nabi Daud yang rajin puasa, 1000 mungkin Bapak Ibu sudah puasa sampai hari ini. Nah, maka kalau kita, ini saya bukan ingin membandingkan, ngambilkan pelajaran Bapak Ibu, binatang itu berpuasa juga Bapak Ibu. Jadi binatang itu juga berpuasa. Apa contohnya? Ular itu tidak makan, tidak minum selama 40 hari dan mengasingkan diri daripada kawanan ular yang lainnya, baru dia bisa berganti kulit lama menjadi kulit baru. Bayangkan, saya tidak ingin sebutkan contoh yang terlalu banyak karena kita ingin fokus sholatnya. Jadi 40 hari saja ular berpuasa, dia menjadi ular kamil, ular sempurna. Kenapa kita sudah berpuasa? Kalau Bapak Ibu umur 40 tahun, 25 tahun sudah bertemu, kali 30 berarti 750. 750 kali sudah berpuasa. Tapi kenapa tak jadi insan kamil? Insan yang sempurna. Padahal ular itu 40 hari saja bisa berubah kulit lama menjadi kulit baru. Kenapa kita manusia sudah 750 kali puasa tak sempurna menjadi seorang manusia atau tidak sampai ke tingkat insan kamil? Apa masalahnya? Masalahnya adalah puasa kita itu tidak beriring dengan jalan syariat dan jalan hakikat. Inilah masalahnya Bapak Ibu. Maka itu Nabi mengatakan dalam sebuah hadis Rasulullah. Jadi kata Nabi, orang yang puasa itu seperti apa saja, misalnya itu hanya mendapatkan lapar, haus dan dahaga saja. Orang yang sholat malam tarawih dia, tapi Allah pandang dia seperti begadang saja. Kenapa Nabi sampai mengatakan orang yang berpuasa itu hanya mendapatkan lapar, haus dan dahaga? Nabi tidak bilang orang yang nonton TV siang harinya puasanya sia-sia, orang yang misalnya berghibah siang harinya sia-sia. Nabi tak sebut ghibah dan tak sebut nonton TV, tapi Nabi sebut puasa. Artinya apa? Sebelum subuh dia sudah berniat, sudah menahan makan dan minum, tidak ghibah. Sudah itu juga puasanya tersebut, dia berpuasa itu menjaga hal-hal yang makruh, yang membatalkan puasa sampai tiba waktu berbuka. Tapi kenapa Nabi masih mengatakan dia hanya mendapatkan lapar, haus dan dahaga? Sebab Nabi sebutkan dalam hadis tersebut orang yang berpuasa. Kenapa sampai begitu? Karena tidak diiringkan puasa tersebut antara jalan syariat dengan jalan hakikat. Maka itu puasa itu nanti akan kita bahas sedetil-detilnya sampai kita iringkan mana syariatnya berpuasa, mana hakikatnya berpuasa, sehingga ketika Bapak Ibu berpuasa 30 hari di bulan Ramadan tersebut, maka insya Allah Bapak Ibu akan kembali seperti anak yang baru dilahirkan, yaitu suci, bersih, tak ada dosa, ketika puasa itu diiringkan antara jalan syariat dengan jalan hakikat. Tapi nanti itu kajiannya mungkin 2 atau 3 kali pertemuan lagi Bapak Ibu. Sebab hari ini kita ingin fokus ke tentang sholat tersebut. Baik Bapak Ibu, saya ingin menguraikan tentang sholat ini, yaitu seperti sebuah piramida. Ini dari Bapak Ibu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi sholat dalam hukum kalbi tersebut ada 7 perkara di dalamnya, yaitu pertama qasad, yang kedua ta'rad, yang ketiga ta'yin, yang keempat ihram, yang kelima mi'raj, yang keenam munajat, yang ketujuh puncak tertinggi dalam sholat yaitu tabdi. Jadi dimulai dari bawah Bapak Ibu. Kalau kemarin kita tidak mulai dari bawah, tapi sebenarnya kalau di kitab yang kita pelajari tersebut dimulai dari bawah. Nanti Bapak Ibu boleh nanti fotokopi, atau nanti boleh saya fotokopikan dan kita bagi-bagikan. Kalau dalam kitab ini
saya menyebutkannya juga seperti piramida. Jadi ada piramidanya sampai nanti tingkat paling tertinggi. Tingkat paling tertinggi ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pernah belajar ilmu tauhid, nanti ada simbolnya seperti ini dia. Nah, ada titik di dalam kosong, ada titik, ada kosong sama sekali. Kosong sama sekali ini maksudnya bahwa kita meniadakan